AFC bersama Kita Bisa. Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. Atas nama Kemenparekraf, saya mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya AFC Spirit of Samurai. Malam hari ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Michael, bukan untuk Niko, tapi malam hari ini adalah kita ciptakan untuk saudara. Teman-teman adalah pemenang, kita mau sambut Anda. Malam hari ini adalah malam Anda ya teman-teman. Di sini saya sampaikan pada teman-teman hebat semua, teruslah berjuang. AFC merupakan wadah transformasi bagi kita semua, sehingga bisa meraih impian-impian kita yang hebat. Sukses itu bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, semua harus kita perjuangkan. Di AFC ini semua bisa sukses tanpa mengenal latar belakang Bapak Ibu. AFC semua, upline-upline saya yang udah bantu saya, karena mereka teman-teman semua, tujuan hidup saya berubah gitu ya. Masalah akan tetap pasti ada, tapi kalau Anda fokus semua kepada mimpi Anda semua, bahwa semua masalah tadi cuma jadi samar-samar. Bersahaja dan bermanfaat, baik di AFC ataupun lingkungan sekitar kita. AFC, together we go stronger! Saya bisa, Anda pasti bisa. Panggung ini milik Anda. Bukan hanya kita yang hadir di sini bisa berhasil, tapi kita akan membawa banyak orang memiliki masa depan yang jauh lebih baik, baik sehat secara jasmani maupun sejahtera secara finansial, sukses di mata manusia maupun mulia di mata Tuhan. Kalau Anda percaya, kalian akan menggoncang sejarah AFC Indonesia. Berdiri, katakan saya orangnya. Keluarga ini berjasa besar, begitu juga Ernest, Helen, Niko, dan sebagainya. Kalian bikin hal yang menurut aku nggak masuk di akal. Tapi kalian berikan hidup yang lebih hebat, baik buat aku, juga ratusan ribu tim aku, dan seperti kata Ernest mungkin akan jutaan tim aku. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang persiapan dan GR untuk acara Spirit of Samurai besok. Kalau teman-teman lihat, kita lakuin yang the best buat merayakan teman-teman semua. Saya harap besok bisa menjadi malam yang luar biasa. Bantu doa agar cuaca berpihak sama kita teman-teman. Talent-talent yang kita bawa adalah talent-talent terbaik, dan ini adalah acara besar, acara terbesar pertama di Bali setelah COVID. Jadi kita adalah pembuka acara di Bali itu teman-teman.
Mudah-mudahan ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga menggandeng UKM-UKM di mana teman-teman nanti bantu berbelanja, bantu ekonomi Bali pulih kembali. Ya kalau sendiri gitu loh. Kalau ada beberapa sih oke ya. Ini benar-benar kan Bapak gini. Oh jadi gini, mungkin Rama Sintanya dia jalan duluan, saya ngikutin mereka gitu ya. Terus tiba-tiba si itu datang menyerang gitu ya. Lalu soalnya kan Bapak kubunya Rama Sinta. Tapi kalau masuk dari kecapnya, lihat ya. Wah nggak bisa sih. Halo AFC, kita lagi gladi resik. Kita persiapannya udah almost 80%. So teman-teman, this is acara event di AFC yang paling besar. Semoga teman-teman tahu bahwa perjuangan pasti ada endingnya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa ada di panggung ini. So enjoy the GWK. Bro, lu jangan lupa penonton kan suruh berdiri dulu bro. Udah tau kan udah tujuan kelima, dia akan ball kan. Tangannya tangan baik katanya. Anoman itu ternyata baik. Oh iya Pak, katanya kan juga. Oke, teman-teman, panggung ini kita hari ini berkumpul semua bukan untuk sekedar ngumpul-ngumpul atau nekat-nekatan. Kita semua dari Sabang sampai Merauke, berbagai aneka ragam ras agama, kita berkumpul ke satu tempat ini untuk satu tujuan, untuk nyatuin doa, untuk nyatuin impian kita semua. Saya ngomong gitu tuh Pak, bla 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 bla. Habis itu Mike ya? Michael ngomong apa kayak? Ini kan saya persiapkan segera malam ini. Oh, hari ini bersikap saya malam ini teman-teman. Mereka yang berusaha dari nol, mereka yang tidak punya apa-apa, tapi mereka mau. Mereka bermimpi dan mereka berjalan. Dan mereka berdiri malam hari ini menjadi seorang musido. Di AFC teman-teman, mereka sudah membuktikan bahwa hidup mereka bisa berubah. Mari teman-teman, yang belum saat ini, Anda mulai lagi bermimpi. Saya percaya 2021 akan menjadi tahun milik saya. Di tahun ini kita akan sukses. Kita akan bisa sama-sama bangga. Mari sama-sama kita lakuin dan katakan saya bisa. 2021 saya bisa. Hi AFC families, finally jam 22.38 waktu Bali, gladi resik akhirnya selesai juga. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk hari ini, sebuah recognition yang luar biasa yang kami percaya kita baru mulai, kita akan memberi impact yang lebih besar buat Indonesia. Terima kasih buat persiapan semuanya, pihak-pihak yang terlibat, terima kasih banyak, sampai ketemu besok. Halo teman-teman semua, kita sudah tiba di GWK. Hari ini 21 Juni 2021 kita akan memulai sejarah teman-teman. So kita mengikuti semua aturan teman-teman, kita lihat acara ini akan wow, spektakuler dan safe. Bye. Selamat sore. Halo Pak Roni, aduh. Pak Roni, terima kasih. Happy anniversary. Happy anniversary. Kita nggak boleh ganggu berarti ya. AFC is the best. Ya Bu, terima kasih.
enjoy dulu ya. Santai dulu ya. Makasih Pak. Siap. Saya bilang ini sebelum, ini sesudah ya. Kalian pada glowing udah pakai AFC nih. Ini ada pertemuan dari UKM yang berjualan. Oh, oke. Ya, silakan dicobain ya, Bu ya. Makasih. Ya, terima kasih banyak ya. Makasih Pak. Saya dari Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi AFC dalam hal ini yang sudah menyelenggarakan insentif trip untuk 800 orang di Bali di masa pandemi. Ini merupakan percontohan simulasi yang luar biasa dan kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengawal pelaksanaan protokol kesehatannya sekaligus perizinannya dari Mabes Polri. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AFC, sumbangannya terhadap kesehatan, penanggulangan COVID, dan juga sumbangan kepada UMKM yang merupakan salah satu dari visi dari Kementerian Pariwisata juga. Dan penyelenggaraan acara ini di Bali dengan protokol kesehatan yang ketat menunjukkan bahwa kita sudah mampu menyelenggarakan insentif trip di era pandemi dengan protokol kesehatan. Terima kasih AFC. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita, teman-teman keluarga besar AFC, Recognition Night, The Spirit of Samurai. Hari ini kita di Bali, di GWK teman-teman. Kita hari ini akan merayakan keberhasilan para achiever. Hari ini kita akan melihat juga bagaimana mimpi besar kita, mimpi besar AFC ke depan seperti apa. Karena kita sama-sama akan menggapai yang lebih besar lagi. Tetap semangat karena kita baru mulai. Saya yakin di tahun ini kita pasti bisa. Tahun depan semakin bisa. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of AFC Life Science Indonesia, I would like to welcome each and every one of you here at the Lotus Pond of Garuda, Wisnu Kencana, Bali, in the most prestigious event we ever had, the Spirit of Samurai. Kami dengan tim melaksanakan simulasi, mereka menyodorkan hasil rapid test dengan KTP sesuai nama masing-masing. Itu yang kami patut acungi jempol kepada panitia. Pada dasarnya panitia sudah melaksanakan prokes kesehatan yang benar dan sangat ketat. Halo semua leader dan member, hari ini kita lagi siapin acara GWK. Ini acaranya temanya Spirit of Samurai. Spirit of Samurai adalah tema yang paling cocok di mana masa pandemi ini kalian bisa jadi pahlawan keluarga. Seorang ibu, seorang suami, ayah, teman-teman semuanya. Kalian hari ini adalah pahlawan, kalian adalah pejuang. The Spirit of Samurai. Sukses! Akhirnya acara kita berakhir dengan sukses teman-teman. Terima kasih udah hadirin acara kita, terima kasih udah support. Saya juga mengucap syukur untuk kesetiaan teman-teman di mana kita bisa menjadi terang. Tadi kita donasi untuk bikin rumah sakit AFC pertama di Kota Lombok teman-teman. Saya happy banget acara ini bisa selesai dan kita masih dalam penutupan pun kita masih tertib dan taat sama protokol COVID. Terima kasih semua, God bless you all, I love you all, bye. Please welcome AFC Life Science Indonesia Top of Management and the Bushidos. Our most prestigious event, the Spirit of Samurai.
Baru-baru ini teman-teman, kita memenangkan 2 award. Piala ini nomor 1 adalah Member Growth of the Year. Dari ratusan MLM yang ada di Indonesia, kita menang Member Growth. Member Growth of the Year ini benar-benar teman-teman yang berjuang. Dan ini adalah pialanya teman-teman semua. Satuin tujuan kita, satuin visi kita lagi. Persaudaraan dan kebersamaan ini yang bikin kita kuat. Jangan pernah berubah waktu Anda menikmati di puncak kesuksesan. Dan terima kasih kalian pernah percaya sama AFC. Saya Nicholas Rampisela mau bilang terima kasih kepada kalian. Mond Selection is one of the most experienced organizations that certify the quality of consumer products. Since 1961, our independent experts have been granting quality awards to products from more than 90 countries. The quality of each product is evaluated by a specialized jury composed of more than 80 industry experts. Every year, hundreds of evaluation sessions are organized, during which the juries take the time to taste and analyze each product individually without comparing one to another. Notre rôle est d'analyser les produits afin de guider le consommateur dans son choix. Our long expertise covers the certification of food, spirits, beverages, diet and health products, and cosmetics. For all these categories, Mond Selection offers a global approach on the quality aspects that matter most to consumers.
Our experts evaluate sensory parameters such as the taste, the nose, the appearance, and the texture. Mould Selection also collaborates with renowned laboratories and specialists. They validate the scientific claims and respect of international regulations to guarantee a 360-degree quality assessment. Products obtaining a final score above 60% are granted one of our prestigious quality awards. This label will highlight your quality and support your marketing and sales strategy worldwide. Nih Pak Niko, untuk AFC sendiri gimana ke depannya setelah kita melangkah dari Sunset? Dari sini kita udah mulai jalanin kegiatan-kegiatan selanjutnya karena show must go on, dan kita juga berharap kita bisa jadi jalan keluar buat Indonesia yang lagi menghadapi ekonomi ini ya. Mudah-mudahan kita dari sini ke kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa, sukses selalu Pak Niko. Siap Pak Eki, sama-sama. Mantap. Kepada Bapak Ernest Prayuda untuk bisa menyampaikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Ya nanti AFC bukan just bisnis teman-teman, tapi AFC gonna be lifestyle ya teman-teman ya. Kita akan sediain tempat-tempat yang nyaman buat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul. Di AFC, achiever-nya berkali-kali lipat teman-teman dibanding tahun 2020. So, jangan pernah takut, jangan pernah diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Tapi saya lebih fight buat di sistem kerjain ini teman-teman. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi hari ini. Nggak ada yang bingung lagi ngapain. Nggak ada Pak Niko, saya kehilangan upline Anda. Saya kehilangan upline nih Pak. Saya udah bilang di AFC teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti nolongin Anda. Yang kami hormati, kali ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang dan tidak bisa bayangin itu 112.920 juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah
adalah kick off di periode keempat, ya. Kita bangun sama-sama momentum, ya. Mulai keluar dari zona nyaman lagi, teman-teman ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, go! 3 Bushido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuman AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Bushido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. God bless. Bonusnya berkali-kali lipat dari aku, dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianati apa yang sudah kalian mulai di sini, karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah memperolehnya. Bukti nyata bahwa kita ada di tempat yang tepat. Setuju? Setuju? Saya cuma berharap gini teman-teman. Semua pasti ada masalah ya, semua pasti ada badai. Tapi kembali lagi, sikap kita yang menentukan. Kita mau terus atau kita mau berhenti. Ketika kita mengalami masalah, saya pilih mundur, maka saya tidak akan pernah berhasil. Tapi saya selalu berpikir bahwa AFC adalah yang terbaik yang bisa merubah hidup saya. Action dan konsisten, tahun depan semoga makin banyak lagi Bushido-Bushido yang akan berdiri di sini. Terima kasih. Hari ini saya beruntung bahwa di grupnya saya, di kiri saya ada 5 Bushido, di kanan saya ada 4 Bushido. Nah, gimana caranya itu seimbang? Nah, nanti saya akan bagikan ya teknik-tekniknya seperti itu. Teman-teman semua, biar malam hari ini menjadi hal yang sakral buat kita ya. Teman-teman sudah tulis semua ya mimpi-mimpi teman kalian semua ya. Jangan anggap remeh malam hari ini. Kita akan lakukan suatu hal yang sangat sakral teman-teman. Waktu Anda bilang, saya pasti ini terjadi buat saya. Pasti terjadi teman-teman. Saya pasti bisa. Saya pasti hidup kita berubah di AFC. Ayo teman-teman, kita lepaskan mimpi kita. Lepaskan sekarang. Woo! Pasti terjadi. Mukjizat pasti terjadi. Saya pasti sukses.
Yang kami hormati Direktur AFC Life Science, yang kami hormati GM
AFC Life Science, yang kami hormati para leader, kami hormati para hadirin undangan yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada siang hari ini kami dari MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, berada di tengah-tengah ibu bapak sekalian pada suasana yang sangat bahagia. Berdasarkan verifikasi dari AP2LI yang pegang sebagai legalitas dari otoritas perusahaan penjualan berjenjang di Indonesia, AFC Life Science adalah perusahaan dengan pengiriman suplemen kesehatan terbanyak dari Jepang dalam waktu 1 minggu. Mohon tepuk tangan. Untuk izinkanlah sebelum kami persembahkan, akan kami bacakan. Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam Rekor Indonesia nomor 9630/R.Muri/9 Romawi /2020. Dicatatkan atas rekor perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat yang terbanyak dalam waktu 1 minggu. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC Life Science. Selamat siang semuanya, saya Ernest Prayuda, CEO dari AFC Life Science. Di sini ada Niko juga, GM kita, dan para leader kita. Officially kita hari ini menerima rekor MURI, yaitu kita adalah perusahaan suplemen yang mengimpor produk dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak. Jadi bukan cuma dari Jepang masuk ke Indonesia, tetapi secara rekor mereka melihat ada kita yang terbanyak yang pernah mengimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat terbanyak selama 1 minggu. Bapak dan Ibu, saya cuma mau bilang, ini sebenarnya kita hari ini bukan mau celebration, bukan mau achievement, tetapi kita mau minta maaf kepada Bapak dan Ibu karena terlambatnya produk datang. Tapi kita mau buktikan Bapak dan Ibu hari ini bahwa kita sudah di manajemen melakukan yang terbaik, membawa produk dari Jepang menggunakan pesawat yang terbanyak Bapak dan Ibu. Di Jepang sendiri yang membawa produk pakai pesawat itu cuma tuna yang paling mahal ya, Toro ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita di manajemen pertama mau minta maaf sekali lagi, barang datang terlambat. Tapi pada hari ini kami membuktikan di manajemen bahwa kami melakukan yang terbaik agar barang cepat sampai. Begitu aja dari kami semua. Terima kasih kami terima rekor ini dan rekor ini again bukan sebagai celebration tapi permintaan maaf kami. Terima kasih semuanya. Konnichiwa. Monotsukuri. It's a Japanese word and concept which literally means making things, and it has been used for nearly 1,500 years. The word does not only refer to the production and processes used during manufacturing, but also the spirit of making an item extremely well. Sore teman-teman. Kita hari ini kayak hari-hari Sabtu yang lainnya mau seminar
seminar kesehatan ya. Jadi untuk kita akan mengklasifikasiin, jadi setiap hari Senin itu training dan sharing, terus di hari Rabu itu LOP, nah di hari Jumat itu acara offline, mungkin nanti topiknya itu ada kadang-kadang LOP, kadang-kadang training, kadang-kadang sharing, talk show gitu banyak kan. Nah kalau kita hari Sabtu ini nih lebih ke arah tentang produk, jadi kita hari ini mau seminar, ya bisa dibilang seminar kesehatan kan ya. Jadi seminar yang pembicaranya sendiri adalah seorang dokter yang pastinya sesuai dengan topik dan tema yang teman-teman udah lihat dari judulnya kan. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih rada dramatis sih sebenarnya judulnya. Harapan dari Laut Takara Kombu Fukoidan. Itu salah satu ingredient dari Utsukushi di mana banyak uji-uji klinis dan lain-lainnya itu tuh yang menunjukkan bahwa Takara Kombu itu terakhir itu ada yang uji klinis penelitian oleh siapa gitu saya lupa, itu yang tentang untuk HIV AIDS biar mencegah resiko tertular juga mungkin ya, sesuai dengan artikel yang ada dari mana ya kemarin itu saya lupa, ada artikel dari orang barat sih dia yang nemuinnya. Terus yang udah pasti mungkin dari AFC-nya itu yang untuk perbaikan sistem imun dan lain-lainnya. Yang pastinya itu sangat berfungsi untuk kita, karena as in general, sistem imun kan yang paling penting ya. Jadi penyakit apapun, virus apapun, apa segala macam, semua pasti berhubungan dengan daya tahan tubuh. Oke, jadi kalau hari ini pembicaranya itu sendiri adalah Dr. Susi, yang pasti teman-teman semuanya udah kenal ya, udah tahu karena udah lumayan sering juga bawain acara. Jadi ini nah oke. Jadi ini udah ada Dr. Susi yang akan sharing ke teman-teman semua, yang akan bantuin kita juga untuk dapat ilmu baru tentang Takara Kombu Fukoidan. Dalam hal ini mungkin kita ngomongnya lebih ke arah produk Utsukushi ya. Jadi ini sudah hadir. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore semuanya. Ya. Salam Dokter kayaknya lagi di jalan nih dok. ya. Iya, saya tuh harusnya tadi ada jadwal operasi itu jam 4 ya, tapi ternyata dikabari maju jadi jam 3. Jadi ini saya masih dalam perjalanan, tapi nggak apa-apa, nanti sembari kita dalam perjalanan kita mulai saja, nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Dokter Susi. Oke, jadi mungkin bisa langsung dimulai aja dok topiknya biar nggak membuang waktu. Baik, selamat sore semuanya. Semoga senantiasa dalam kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu kandungan di dalam Utsukushi, yaitu fukoidan terutama ya. Jadi kita tahu bahwa Utsukushi itu mengandung salah satu produk dari alga, yaitu alga yang bernama Takara Kombu. Ya, Takara Kombu ini merupakan salah satu alga, yaitu salah satu jenis brown alga yang mengandung kandungan salah satunya adalah fukoidan. Nanti kita bahas bersama-sama apa itu fukoidan dan bagaimana manfaatnya untuk penderita kanker terutama ya. Nah, jadi fukoidan itu saat ini diketahui mempunyai banyak manfaat, terutama untuk penderita kanker ya, di mana fukoidan ini dimanfaatkan salah satunya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja dari obat kanker yang sudah ada saat ini gitu ya. Jadi untuk nano partikel ya, jadi semacam obat yang dia untuk targeting terapi gitu ya. Jadi untuk agar obat itu menuju tepat pada sasarannya. Nah, kemudian yang kedua, dia juga mempunyai sifat anti kanker. Jadi walaupun pemanfaatannya itu salah satunya untuk melapisi obat kanker gitu ya, tapi juga dia punya efek
salah satunya adalah anti kanker itu sendiri ya, di mana nanti mekanisme kerjanya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian juga sebetulnya bukan hanya untuk anti kanker ya, tapi juga ada efek imunostimulasi yang ini juga akan bermanfaat bagi penderita kanker terutama, dan juga efek seperti misalnya mencegah dari komplikasi ya. Jadi para penderita kanker ini kan mempunyai kerentanan terhadap komplikasi juga ya dari kanker itu, misalnya darahnya lebih cepat membeku begitu ya. Nah, maka fucoidan ini juga punya efek mencegah komplikasi seperti pembekuan darah dan juga mencegah metastasis. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang sumber-sumber dari fucoidan. Ya, sumber fucoidannya sebetulnya banyak sekali ya, akan tetapi paling banyak ada pada alga laut ya. Jadi alga laut ini merupakan sumber bahan alam yang diketahui banyak sekali manfaatnya. Ada 9.000 spesies ya. Di situ ada brown algae, ada red algae, ada green algae gitu ya. Dan seperti Takara kombu ini masuk dalam golongan makroalga yang kaya dengan polisakarida, mineral, vitamin ya, kemudian substansi biologis yang dia bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fucoidan itu adalah salah satu kandungan dari algae berupa polisakarida. Ya, polisakarida kalau kita kenal ya, kalau di dalam beberapa produk makanan yang banyak terutama adalah pada tebu, misalnya kita gunakan untuk gula gitu ya, itu polisakarida juga ya. Nah, di sini dalam ganggang juga ada namanya fucoidan. Nah, sebetulnya produk laut itu yang bisa kita manfaatkan selain fucoidan ada banyak sekali. Yang sekarang ini juga sedang banyak diteliti adalah kitosan ya, kitosan. Nah, di mana kita tahu bahwa kitosan ini juga merupakan salah satu hasil turunan dari marin peptida yang dia juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fucoidan itu punya efek antioksidan, antiinflamasi, anti cancer ya, juga digunakan untuk tissue engineering ya. Kemudian bersifat antikoagulan. Nah, kalau kitosan ini banyak pada kerang-kerangan ya, pada sesuatu yang keras seperti misalnya cangkang dari udang itu juga ada ya. Nah, itu dia bersifat antidiabetik, antimikrobial, koadesif, wound healing, analgesik, dan cenderung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet ya, pengawet makanan yang dia low toxicity. Nah, jadi produk-produk laut itu banyak sekali, apalagi di Indonesia sebenarnya kan sangat banyak ya potensi lautnya ya. Di sini ada green algae, brown algae, red algae, lalu juga dari crustacea dan juga dari hewan-hewan laut ya. Nah, fucoidan ini merupakan sulfated polisakarida yang diisolasi dari ganggang coklat dan juga dari intervertebra laut. Ya, ini bentuk molekulnya, kemudian beberapa contoh sumbernya gitu ya. Nah, untuk penderita kanker, fucoidan ini bermanfaat meningkatkan imunitas terutama sel NK, mencegah metastasis, meningkatkan efek terapi dari kemoterapi, meningkatkan kematian sel kanker, mencegah tromboemboli dan pembekuan darah. Nah, ini beberapa efek biologis dari fucoidan yang sudah direview oleh beberapa peneliti, yaitu contohnya di sini oleh Kiselevsky ya, ini yang terbaru ini ya. Jadi efek biologisnya itu salah satunya adalah mencegah pertumbuhan dari kanker itu ya, mencegah terutama pembentukan pembuluh darahnya ya.
Nah, sedangkan efek-efek yang lain mempengaruhi tadi imunitas ya. Jadi tidak secara langsung ke sel kankernya, tapi dia mempengaruhi imunitas ya, mempengaruhi pembuluh darah di mana dia mencegah koagulasi dan trombosis sehingga penderita kanker ini lebih tahan terhadap komplikasi ya. Jadi lebih tidak mudah untuk mengalami komplikasi tromboemboli ya atau pembekuan darah, dan juga dia bersifat meregenerasi sel-sel darah terutama ketika misalnya penderita kanker itu mendapatkan terapi kemoterapi ya, sehingga diharapkan sebenarnya fucoidan ini juga menurunkan efek samping dari kemoterapi ya. Jadi dalam penelitian-penelitian klinis fucoidan ini digunakan bersama dengan obat-obat kemoterapi yang sudah diberikan kepada pasien-pasien secara standar selama ini ya. Nah, akan saya jelaskan lebih detail di sini ya, di mana mekanisme anti kanker dari fucoidan itu menurut beberapa penelitian terjadi melalui efeknya terhadap sinyal-sinyal baik sinyal pertumbuhan dari sel kanker itu, siklus sel ya, siklus sel itu semacam siklus dari perkembangan sel gitu ya. Kemudian juga kematian sel. Jadi dia meningkatkan kematian dari sel kanker. Nah, ini beberapa studi hasil penelitian baik itu dilakukan pada secara sel ya, pada sel ya, sel kanker secara laboratorium gitu ya, secara in vitro namanya. Kemudian juga ada penelitian pada hewan coba, pada beberapa model hewan coba kanker, dan beberapa sudah diteliti juga secara klinis ya pada beberapa tipe kanker. Nah, ini mekanismenya ada berbagai macam, sumber fucoidannya sendiri yang dipakai juga berbagai macam ya, jadi tidak hanya seperti Takara kombu ya, tapi ada berbagai macam alga yang diteliti dan banyak hasilnya yang memuaskan ya. Jadi hasilnya memang menunjukkan bahwa fucoidan ini sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi terapi kanker ya, sebagai terapi tambahan pada pengobatan kanker yang sudah ada. Ya, di sini penelitiannya bisa dibaca nanti. Kemudian ini juga penelitiannya, jadi pada jenis-jenis kanker terutama yang banyak kita dapatkan sekarang ini di dunia ya, prostat ya kalau laki-laki ya, kemudian pada perempuan juga dilakukan pada kanker payudara, kanker paru ya, kemudian juga kanker serviks. Nah, ini contoh beberapa penelitian pada kanker yang jenis-jenis kanker yang resisten terhadap kemoterapi ya, yang direview oleh Reyes et al. Di mana banyak jenis fucoidan ya, sumber fucoidannya juga banyak jenisnya. Di situ sudah diteliti dapat mencegah metastasis melalui berbagai macam mekanisme yang diketahui dari baik studi secara in vitro maupun in vivo. Jadi dia mencegah metastasis dengan melalui pengaruhnya terhadap sinyal-sinyal dan juga pengaruhnya pada kemampuan sel kanker sendiri ya untuk bermetastasis ya, baik dengan cara meningkatkan tadi pembuluh darahnya ya, kemudian mencegah perubahan dari sel kanker itu menjadi bentuk lain yang lebih bermetastasis ya. Jadi sel kanker itu mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi sel yang dia lebih mudah untuk metastasis ya, yang disebut kemampuan epithelial and mesenchymal transition ya. Jadi ada transisi, dia berubah dari satu macam sel menjadi sel lain yang dia mudah untuk bermetastasis. Nah, fucoidan ini mampu menghambat itu ya. Selain itu dia juga menghambat gerak dari sel kanker itu, kemudian juga menghambat produksi enzim yang mempercepat gerak dari sel itu untuk bermetastasis ya. Nah, ini beberapa contoh
penelitiannya, dan juga ada banyak penelitian klinis juga yang menunjukkan bahwa potensi fucoidan untuk dikembangkan menjadi pengobatan tambahan bagi penderita kanker ini sangat-sangat besar ya. Jadi ini contohnya pada jenis fucoidan yang dihasilkan oleh beberapa spesies ganggang ya. Ada Undaria pinnatifida ya, lalu ada macam-macam di sini, nanti bisa dibaca. Dan di sini memang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini sudah banyak membuktikan bahwa penggunaan fucoidan bisa dikombinasikan ya dengan pengobatan yang sudah ada dan bersifat sinergi ya, walaupun penelitian-penelitian ini masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena ternyata fucoidan ini ada beberapa bentuk yang hasilnya belum konsisten karena metode ekstraksinya ya. Jadi ada beberapa metode ekstraksi yang memang dibutuhkan agar fucoidan ini lebih berdampak lebih baik ya, karena beberapa ekstrak mungkin tidak melalui pembuatan yang sangat sesuai ya, dan beberapa jenis kanker ternyata responnya juga berbeda-beda ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana mekanisme fucoidan mencegah metastasis ya. Jadi pada beberapa tipe kanker, fucoidan itu menghambat proses metastasis ya. Jadi melalui hambatannya tadi mencegah perubahan bentuk ya dari sel epitel menjadi mesenkim yang disebut sebagai epithelial and mesenchymal transmission ya, kemudian mencegah migrasi, invasi dan proses MET. Nah, kemudian juga menghambat sinyal-sinyal ya, seperti misalnya sinyal pertumbuhannya ya, lalu pembuatan pembuluh darah yang diperlukan oleh kanker itu untuk membesar itu dihambat ya. Kemudian sinyal-sinyal yang mempengaruhi perkembangan dan juga lingkungan di sekitar sel kanker yang dia meningkatkan perkembangan kanker misalnya karena ada peradangan di situ gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini fucoidan ini punya sifat anti radang ya, karena kalau sel kanker itu berada pada lingkungan yang pro peradangan, yang meradang, maka dia akan tumbuh subur. Kemudian dia juga menghambat enzim yang diproduksi oleh sel kanker ya untuk bermetastasis ya, namanya enzim MMPS ya. Kemudian menghambat juga regulasi atau pengaturan pertumbuhan ya, melalui pengaruhnya terhadap materi genetik ya, yang dia berukuran sangat kecil ya, yang berukuran mikro, maka disebut mikroRNA ya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi dengan menghambat beberapa sinyal ya, contohnya di sini adalah misalnya di sini sinyal pertumbuhan yang melalui jalur sinyal TGF-beta, kemudian juga beberapa jenis fucoidan ini menghambat perkembangan pembuluh darah dari kanker itu ya, melalui hambatannya pada VEGF ya, kemudian juga menghambat produksi enzim ya, dia nanti akan menyebabkan sel kanker mudah bermetastasis. Nah, ini juga ternyata fucoidan itu dia juga bersifat mempengaruhi usus ya. Kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi akar masalah pada penderita kanker yang meningkatkan perkembangan kanker itu sendiri adalah karena adanya dysbiosis pada usus. Nah, ternyata fucoidan sebagai polisakarida, dia akan berfungsi seperti prebiotik ya, jadi dia akan meningkatkan perkembangan dari bakteri-bakteri baik, dan hal ini akan mencegah perkembangan kanker. Dan ini sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa fucoidan itu mencegah kolorektal karsinogenesis ya. Jadi pada
beberapa penelitian ya. Nah, selain itu juga kemampuannya dalam memodulasi sinyal-sinyal jalur sinyal yang mempengaruhi otak ya, karena kita tahu bahwa penderita kanker itu salah satu yang mempengaruhi derajat kesehatannya adalah karena stres ya, karena depresi gitu ya, dan mungkin juga hal itu berkaitan dengan penurunan produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood ya di dalam usus ya, karena kita tahu bahwa usus kita itu adalah the second brain ya, maka dengan cara meningkatkan sesuatu yang meningkatkan bakteri baik yang tentunya akan mempengaruhi produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood kita ya, sehingga kita mungkin lebih bahagia begitu ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, jadi kalau kita menghadapi penyakit kanker, hal yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan mental ya, karena kanker ini adalah penyakit yang sangat kompleks yang mempengaruhi bukan hanya kesehatan tubuh kita ya, akan tetapi juga stres yang berkepanjangan ya, yang bisa menyebabkan kita bukan bertambah membaik ya, dan itu akan mempengaruhi pengobatan juga ya. Maka dengan harapan ini akan juga mempengaruhi kesehatan otak, maka potensi dari buku edan itu sangat besar sekali ya. Nah, selain itu ya, buku edan juga punya efek antivirus ya. Beberapa kanker kita ketahui berhubungan dengan karsinogenesis yang dipicu oleh beberapa virus ya. Contohnya kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring itu dia berkaitan dengan beberapa virus seperti HPV ya, kemudian juga virus Epstein-Barr virus. Kemudian juga beberapa kanker di organ reproduksi ya, seperti di serviks itu juga berkaitan dengan virus. HIV itu juga berpotensi untuk menjadi kanker ya. Biasanya para penderita HIV karena sistem imun yang menurun itu juga akan lebih rentan untuk mengalami keganasan atau penyakit kanker pada terutama pada jaringan kulitnya ya. Nah, untuk mencegah hal itu, maka sebetulnya buku edan ini sangat bermanfaat juga untuk orang-orang yang kita ketahui dia menderita HIV ya, karena HIV kita tahu dia merupakan virus yang bersifat menyerang sistem imun ya. Nah, ini contohnya ya, penelitian pada HIV, kemudian nah ini juga penelitian yang membuktikan bahwa buku edan memperbaiki usus ya, karena kita tahu bahwa usus itu adalah sumber banyak penyakit ya, dan rata-rata kalau kita gali riwayat pola makan ya, kemudian riwayat dari gejala-gejala sebelum menderita kanker, para penderita kanker itu biasanya punya masalah pada saluran cerna ya. Nah, buku edan ini ternyata memperbaiki keutuhan dinding usus ya. Jadi buku edan ini selain dia punya efek terapi tadi macam-macam ya, anti kanker, menghambat metastasis, juga memperbaiki dinding usus, memperkuat dinding usus sehingga usus itu tidak mengalami kebocoran ya. Kita tahu bahwa kebocoran pada usus itu di tingkat mikroskopis ya, di tingkat mikroskopis bisa memicu endotoksemia. Endotoksimia itu seperti kita keracunan terus-menerus ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam usus akhirnya akan meracuni kita kalau kita mengalami leaky gut atau kerusakan atau kebocoran pada dinding usus. Halo dok. Ya. Sorry dok, Gimana? mungkin bisa di-share aja dok slide-nya ke saya bantu yang share nih. Apa? Nggak bisa berubah apa? Ini nggak berubah soalnya. Apa mau diulang coba? Sebentar, saya ulang ya. Saya Oke, ulang dong. berbagi ya. Berhenti di mana ini berarti tadi? Berhentinya sih di 1 ya ini dari awal. Oh ya Allah ya, sebentar. Oke, Ini dong. memang saya dari dulu
masalahnya sepertinya sering berhenti begitu karena saya ganti laptop ini ceritanya. Ya, Oke, sebentar ya. nggak apa-apa dok. Yes. Nah, jadi ini tadi sampai mana? Ini kelihatan ya, berubah ya. Kelihatan, ini slide 2 sekarang ya dok ya? Ya, slide 2. Nah, ini slide ketiga. Slide ketiga kelihatan? Kelihatan, oke. Kalau saya ubah, berubah nggak? Belum muncul dok. Belum muncul. Yes. Saya hentikan berbagi dulu ya. Saya ulangi. Oke. Coba saya slideshow. Kelihatan berubah nggak? Belum kelihatan dok. Oh, berarti masalahnya kalau saya slideshow ya. Berarti nggak usah saya slideshow? Boleh Gimana? diiniin dok, mungkin di zoom out sedikit, itu kan 119. Mungkin di 100 Ya. aja kayaknya. Oh ya. 100. Sudah kelihatan ya? Kelihatan dok. Ya. Nah, ini tadi slide ke 5 ya, jadi tentang macam-macam alge. Nah, lalu ini tentang kapan dia diisolasi dan sumber-sumbernya ya. Nah, ini manfaat dari fukoidan ya untuk menderita kanker. Efek biologisnya tadi ya, jadi ada efek langsung yaitu dia mempengaruhi pertumbuhan dari kanker dan juga mempengaruhi pembuluh darah yang memberi makan terhadap kanker itu ya. Lalu efek tidak langsungnya adalah dia mempengaruhi sistem imun ya, kemudian microenvironment ya, lingkungan mikro di sekitar dari sel tumor itu ya, jadi mempengaruhi sinyal-sinyal peradangan yang meningkatkan pertumbuhan kanker itu. Nah, lalu juga menghambat komplikasi tromboemboli ya. Jadi kalau penderita kanker itu biasanya darahnya akan mudah membeku. Nah, ini dia menghambat pembekuan darah ya. Kemudian meningkatkan hematopoiesis. Jadi kalau pada penderita kanker itu apalagi yang dia kankernya itu dia menyerang beberapa sel darah gitu ya, maka sel darah ada yang menurun. Nah, pada kondisi ini dia meningkatkan hematopoiesis ya, dan ini akan bermanfaat pada orang-orang yang diberi kemoterapi ya. Dengan pemberian fukoidan diharapkan efek samping kemoterapi terhadap sel-sel normal kita itu menjadi berkurang ya, sehingga harapannya setelah kemoterapi ya dia tidak akan mengalami penurunan dari sistem imun dan juga tidak mengalami anemia. Nah, ini beberapa mekanismenya tadi ya. Jadi bagaimana fukoidan itu mempengaruhi sel kanker tadi ya, dengan cara menghambat progresi, proliferasi. Proliferasi progresi itu berarti pertumbuhannya ya. Jadi membesarnya kanker. Nah, sinyal-sinyal yang dipengaruhi ini bersifat membesarkan kanker, tapi dengan adanya fukoidan maka itu akan dihambat ya. Nah, demikian juga dia mempengaruhi kemampuan sel membelah diri ya, menghambat sel kanker itu membelah diri. Nah, lalu juga menghambat beberapa sinyal yang meningkatkan perkembangan dari kanker dan juga meningkatkan kematian sel ya, kematian sel kanker yaitu melalui meningkatkan apoptosisnya. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ini kita lihat banyak sekali pada beberapa jenis kanker ya, ada limfoma ya, kemudian ada kanker hati ya, kanker payudara, leukemia ya, kanker usus besar, kemudian kanker paru, kemudian juga pada kanker prostat ya, kanker vesika urinaria atau kanker kandung kemih ya. Nah, ini bukti-bukti penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan juga mencegah metastasis ya, karena
salah satu yang mematikan ya itu adalah metastasis kanker ya, maka di sini fucoidan ini terbukti bisa mencegah metastasis melalui berbagai mekanisme ya. Kemudian ini penelitian yang lain juga ya. Nah, fucoidan untuk penelitian klinis itu juga sudah banyak diteliti ya, dikombinasikan dengan pengobatan standar yang sudah ada ya, walaupun hasilnya bervariasi ya, akan tetapi secara umum itu menunjukkan potensi manfaat klinis dari fucoidan ya. Dan kalaupun ada penelitian yang tidak membuahkan hasil, itu biasanya berkaitan dengan banyak faktor, terutama juga salah satunya karena metode ekstraksi dari fucoidan itu ya. Nah, mekanisme fucoidan mencegah metastasis ini ada beberapa macam ya. Jadi dengan cara satu, menghambat proses tadi perubahan dari sel yang dia bersifat lebih tidak bisa bermetastasis menjadi sel yang mudah sekali bermetastasis ya. Namanya perubahan epithelial mesenchymal transition ya. Kemudian juga menghambat migrasi, menghambat invasi ya, dan dia mampu mempengaruhi sinyal-sinyal yang meningkatkan metastasis ya. Contohnya sinyal TGFR atau TGF-beta ya, ini sinyal perkembangan dari pembuluh darahnya ya, VEGF ya. Kemudian sinyal peradangan tadi, karena peradangan juga akan meningkatkan pertumbuhan dari kanker ya. Selain itu juga dia mempengaruhi produksi enzim dari sel kanker itu yang dimana kalau ada enzim itu banyak maka bisa memicu metastasis ya. Nah, ini secara skematik bagaimana metastasis itu dihambat ya dengan fucoidan, dengan beberapa hambatannya kita lihat pada garis-garis yang di situ berwarna merah yang tumpul ya. Kita lihat di sini fucoidan dari beberapa jenis spesies tumbuhan laut, di mana mekanismenya adalah salah satunya menghambat sinyal pertumbuhan ya, yaitu dengan menghambat TGF-8, TGF-beta dan TGFR ya. Kemudian menghambat perkembangan dari pembuluh darah yaitu dengan menghambat jalur sinyalnya. Kemudian juga dia bersifat menghambat enzim. Nah, ini tadi beberapa penelitian-penelitian membuktikan pengaruh fucoidan pada dinding usus ya, dan juga pada mikroflora usus ya, sehingga fucoidan ini berfungsi juga sebagai prebiotik ya, yang meningkatkan bakteri baik. Nah, lalu juga mempunyai efek antivirus ya. Ini contohnya pada HIV/AIDS ya. Kemudian meningkatkan kerapatan dari dinding usus ya, sehingga dia menjaga tubuh kita ini mengalami endotoksinia atau keracunan secara terus-menerus ya, karena apa yang kita makan ya, karena peradangan yang terjadi dalam usus kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan bila ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita mulai tanya jawab dulu ya sebentar. Ya. Untuk pencegahan kanker sebaiknya berapa saset untuk eksekusinya, Dok? Mungkin untuk cegah aja, mungkin nggak ada. Kita bilang 2 contoh lah, Dok. Mungkin kalau yang dari nggak ada riwayat keluarga dan lain-lain, atau satunya mungkin ada riwayat di keluarganya, mungkin garis keturunannya ya, mungkin entah itu orang tua atau apa gitu-gitu loh, Dok. Ya. Baik, jadi rata-rata kalau dari penelitian itu memang kalau untuk pencegahan hanya 1 kali sehari ya, sebelum kita tidur gitu ya. Ya tergantung dari faktor-faktor risiko kita gitu ya. Kalau kita
faktor risiko dan juga gaya hidup ya. Kita harus perhatikan juga kalau kita misalnya kok wanita karir gitu ya, wanita karir, kemudian kita punya riwayat keluarga yang mungkin banyak menderita kanker, kemudian gaya hidup kita juga cenderung lebih banyak di luar rumah ya, sehingga kalau kita wanita pekerja, wanita karir itu biasanya kan lebih sering di kantor ya, jadi berangkat pagi, pulang malam, tidur juga kemalaman gitu. Nah, maka kita harus lebih mengkonsumsinya secara rutin dan kalau seperti saya ya, seperti saya karena saya ada riwayat kanker, kemudian punya penyakit juga yang mengenai sistem imun sehingga saya konsumsi rutin tuh 2 kali sehari. Ya, jadi pagi sebelum saya sarapan ya, kemudian bangun tidur sebenarnya, bangun tidur dan malam hari sebelum tidur gitu. Nah, kalau kita punya penyakit ya, kita sudah menderita kanker, tentunya kita bisa tingkatkan ya, karena ini adalah sifatnya kan dia makanan fungsional ya, makanan fungsional di mana dia tidak ada efek samping ya. Jadi kalau memang kita sudah menderita kanker, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 3 kali sehari ya, tapi berikan pada saat lambung kosong. Nah, lambung kosong itu pada intinya bisa kita ambil 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Ya, tinggal kita pilih salah satu ya. Oke, itu berarti kalau tadi yang untuk ada riwayat mungkin dari keluarganya itu ada riwayat kanker juga, tinggal ditambahin takarannya mungkin ya dok ya? Ya, kalau untuk riwayat penderita kanker memang kita harus lebih ini ya, lebih hati-hati ya kan. Tapi sekali lagi lihat pola hidup sama pola makan kita ya. Seperti kita yang punya riwayat itu, kita harus juga melihat pola makan dan pola hidup sehingga usus-usus dan subaras ini dikonsumsi bukan sebagai ini ya, sebagai satu-satunya ya, tapi tetap kita harus mengelola pola makan dan pola hidup kita ya. Oke, ini apa tadi kalau untuk kanker serviks yang udah mengalami pendarahan setiap hari, apakah hanya cukup dengan SUBA atau UTSU aja? Mungkin ini pertanyaannya saya ganti dok, biar kita nggak untuk bisa menjawab semua ya dok ya. Jadi kalau untuk mungkin cancer, kita kan cancer ada banyak macam ya. Maksudnya cancer ada yang sudah parah, ada yang masih baru awal dan lain-lain, banyak stadiumnya. Nah ini untuk yang udah pendarahan setiap hari, apakah mungkin cukup dengan satu produk aja? Jadi ataukah harus dua-duanya? Jadi mungkin juga pertanyaan simpelnya, kalau saya kanker nih, mau parah atau nggak parah, apakah saya cukup dengan konsumsi SUBA atau konsumsi UTSU aja, atau saya harus kombinasi dua-duanya? Ya, jadi kalau anjuran saya karena di sini ada 2 komponen yang mungkin tidak ada pada masing-masing gitu ya. Jadi kita kombinasikan akan lebih baik ya, karena seperti SUBA itu salah satu yang bermanfaat di situ adalah stem cell-nya ya, yang kandungan dari stem cell ya, bukan stem cell-nya tapi kandungan dari stem cell-nya itu ya. Jadi untuk regenerasi terutama, karena kalau pada penderita kanker sangat mungkin sekali, apalagi kalau di kemo ya, itu ada sel-sel normal yang akan terpengaruh ya, sehingga dengan mengkombinasikan ini tentunya perbaikan sel itu akan lebih baik ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin kan pertanyaannya nih kan gini, cancer itu kan ada banyak banget jenisnya ya. Jadi ini yang kita bahas ini mungkin nggak bisa semuanya, karena kan kalau satu-satu kasihan nanti ada pertanyaan mungkin yang lainnya ya, tetap dengan tema cancer, cuman ada mungkin pertanyaan lainnya gitu kayak nggak kejawab. Jadi kalau untuk cancer itu sebenarnya nggak ada beda ya dok ya sebenarnya ya. Jadi kayak kita konsumsi mau cancer apapun itu, atau mungkin kita mau cegah, kan kita nggak tahu ya cancer apa yang akan datang ya sebenarnya ya. Cuman kalau kita mau cegah itu kan sebenarnya in general sama nggak sih dok? Maksudnya kayak untuk takarannya sebenarnya sama kan ya?
Ya, kalau pencegahan sih ya kita sama aja ya, tapi untuk terapi mungkin perlu kita lihat respon ya. Kita lihat respon dan memang ada kalanya beberapa jenis kanker itu sangat sensitif dengan sinyal-sinyal hormonal ya. Maka terutama untuk kanker-kanker yang dia sensitif dengan hormon kita perlu hati-hati memang ya. Jadi evaluasi dosis itu sangat penting ya karena kanker itu terutama kalau yang dia sensitif dengan hormon seperti saya kanker payudara jenis tertentu ya, kemudian kanker seperti endometrium ya, kemudian kanker ovarium. Nah, itu kita perlu perhatikan juga sensitivitas dari hormon itu karena seperti SUBA itu salah satunya dia mempengaruhi yang namanya insulin growth factor yang pada beberapa orang memang perlu kita perhatikan ya. Jadi itu ibarat apa ya? Ya ini sama-sama makanan ya dan beberapa makanan yang meningkatkan insulin growth factor itu perlu kita perhatikan juga dampaknya terhadap pertumbuhan dari kanker ya. Nah, maka penting sekali adanya evaluasi yang didampingi oleh konsultan ya. Jadi jangan melepaskan ya konsultasi dengan dokter ya. Oke, oke dok. Ini juga ada pertanyaan bagus nih. Kalau untuk cancer, kita bilang in general lah cancer. Berapa jeda waktu yang baik untuk konsumsi UTSU dan SUBA setelah menjalani injeksi obat atau kemoterapi? Ya, jadi pada prinsipnya dia bersifat sinergi sebetulnya. Jadi tidak perlu jeda sebetulnya kalau sinergi ya. Akan tetapi seperti saran saya ya karena ini targetnya adalah pada usus ya. Maka konsumsinya sebaiknya adalah ketika lambung kita kosong ya. Dan itu juga untuk mencegah supaya benar-benar ekstrak itu dia berkembang bukan ekstrak bakteri ya. Bakteri karena ini ada bakterinya ya. Jadi ada probiotiknya, bakteri itu memang dia akan tumbuh di usus. Gitu. Karena kan ini kan produk berbakteri dan produk berbakteri itu salah satu efek manfaatnya itu adalah bila dia mampu hidup dengan baik di usus gitu. Ya, itulah mengapa seperti UTSU itu dilapisi dengan yang namanya liposom. Ya, jadi dia kalau kita aduk dengan air dingin kan jadi kurang bisa larut ya karena dia mengandung lapisan liposom yang dia bersifat melindungi dari pH asam dari lambung ya dengan harapan supaya bakteri itu nanti tidak mati oleh asam lambung ya dia bisa hidup di usus besar gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan produk berbakteri baik itu penting kita perhatikan ya. Makanya itulah kenapa selalu dianjurkan juga mengkonsumsi prebiotik ya. Walaupun dalam usukusi ada ya fukoidan itu prebiotik ya. Akan tetapi kita tetap membutuhkan makanan yang berserat ya. Karena untuk kerja bakteri baik itu membutuhkan prebiotik ya. Maka kenapa selalu saran saya konsumsi sayur, buah itu paling tidak sehari 3 mangkok ya. Kalau tidak bisa ya konsumsilah serat pangan yang cukup ya. Contohnya dari jeruk ya. Kalau nggak bisa makan sampai 3 mangkok sayur gitu, apalagi itu sampai 5 macam ya. Sehari paling tidak kita makan jeruk, tapi seratnya tetap ditelan ya. Jangan hanya mengambil airnya ya, tapi karena kebutuhan kita adalah serat, kalau makan jeruk seratnya juga ditelan dan paling tidak 3 jeruk sehari ya. Oke, ini ada yang tanya, apakah ada nama lain fukoidan? Brown algae gitu, something saya lagi itu pernah ini rumput laut coklat juga itu Takara kombu itu. Ya, jadi fukoidan itu kandungan zat aktif dalam ya algae ya salah satunya ya. Kalau yang lainnya tentunya bukan hanya fukoidan ya, ada
mineral ya. Kalau kita mengkonsumsi produk laut itu seperti algae itu pasti ada kandungan mineral, ada kandungan vitamin juga ya. Kemudian ada kandungan-kandungan yang lain ya, contohnya apa namanya, kitosan gitu ya, kalau itu mengandung kitosan ya. Oke. Dok, apakah benar Otsukushi jika dilarutkan di dalam air yang bersifat basah, probiotiknya bisa lebih berkembang lagi dibandingin air ber-pH normal? Ya, jadi ada beberapa jenis bakteri, dia memang lingkungannya pH-nya basah ya kan, tapi ada juga yang lingkungan pH-nya asam, tergantung jenis bakterinya ya. Sedangkan pada Utsukushi itu kan namanya bakterinya Bifidobacterium longum ya, dia kan tumbuhnya harus di usus besar gitu ya. Nah itu pH-nya memang alkali gitu ya. Itu benar ya, tapi sekali lagi bahwa saluran cerna itu kan panjang ya, dari saluran cerna atas itu ada esofagus ya, atau tenggorokan ya, lalu lambung ya, usus halus, itu bakterinya macam-macam di situ, pH-nya juga macam-macam ya. Dan lambung punya pengaturan ya untuk menjaga keasamannya, dan itu akan mempengaruhi juga pH dari usus halus dan usus besar tentunya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah punya semacam termostat kalau suhu ya. Ini semacam pengatur keasaman ya, akan tapi banyak orang yang ini rusak gitu loh ya. Jadi karena pengatur keasaman itu salah satunya dipengaruhi oleh juga bakteri yang namanya Helicobacter pylori, yang dia banyak hidup di esofagus ya, atau di lambung, dan dia memang bersifat membantu untuk yang namanya alkalinisasi gitu ya. Pada beberapa orang keseimbangan bakteri terutama Helicobacter ini menjadi berkurang ya. Jadi pada beberapa orang yang berpenyakit, contohnya ya TBC itu ya, itu Helicobacter pylorinya biasanya rendah ya. Nah kalau seperti itu berarti alkalinisasi dari lambungnya akan juga berkurang, maka mungkin dia membutuhkan sesuatu yang bersifat membantu alkalinisasi ya, atau yang meningkatkan justru pertumbuhan bakteri-bakteri yang diperlukan untuk alkalinisasi. Jadi kalau kita selama ini berpikir Helicobacter pylori itu selalu jahat gitu ya, enggak ya. Jadi sebetulnya Helicobacter pylori itu adalah bakteri yang dia memang hidup di dalam saluran cerna, terutama di daerah esofagus dan juga lambung gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau dia tidak menyentuh lambung kita gitu ya, tidak menyentuh permukaan lambung, dia sebenarnya berguna ya. Akan tapi pada beberapa kondisi, misalnya orang itu mengalami dehidrasi ya, atau dia lapisan lendirnya berkurang, apapun sebabnya ya, mungkin karena ada gangguan pada produksi lendir ya, atau juga ada gangguan secara genetik mungkin ya. Ada juga orang yang punya kelainan genetik yang dia mempengaruhi perkembangan dari sel untuk memproduksi lendir gitu ya. Itu akhirnya Helicobacter pylori itu dia bisa bersentuhan dengan lambung dan memicu peradangan lambung yang kronik, dan itu akan memicu kanker juga gitu ya. Maka sebenarnya pada intinya adalah kita menjaga keseimbangan ekosistem ya. Jadi tidak bisa kita selalu beranggapan bahwa alkali itu selalu baik ya, tapi memang ada lingkungannya sendiri yang sesuai lingkungan itu. Jadi kalau lambung, yang kita butuhkan lambung itu asam ya. Yang kita butuhkan lambung itu asam, karena dengan keasaman itu, lambung itu adalah organ yang dia bakterinya itu lebih rendah dibandingkan dengan usus ya. Sehingga pH di lambung itu harus asam ya. Jadi jangan berpikir wah minum alkali biar lambungnya nggak asam, nggak peradangan gitu. Nggak selalu. Tinggal kita lihat kondisi masing-masing personnya. Maka mengobati itu memang kita harus melihat respon ya, mengevaluasi respon setelah kita memberikan sesuatu ya. Jadi tidak bisa kita generalisir semua orang sama ya.
Oke, nah ini ada yang tanya, kalau bisa tanyanya jangan ke saya langsung, teman-teman langsung di all aja, tapi nggak apa-apa, ini saya bacakan. Ini favoritnya Dokter Susi kayaknya. Kalau untuk penderita kanker, makanan apa yang alami mungkin yang bisa bagus buat penderita kanker itu sendiri, Dok? Nah, Yang pertama harus organik gitu ya, harus organik ya, karena penderita kanker itu sangat rentan terhadap bentuk-bentuk zat kimia, apalagi itu tadi yang dia memicu hormon ya, pestisida yang banyak pada sayur dan buah itu ya. Kalau dia tidak organik itu pada jenis kanker tertentu dia akan meningkatkan perkembangan kanker ya, dan itu akan menjadi semacam racun dalam tubuh kita. Maka kalau kita nggak bisa makan yang organik, ya harus diorganikan itu sayur dan buahnya ya, dengan cara misalnya yang sudah saya ajarkan ya, apa, dengan dicuci begitu. Nah, dengan menggunakan baking soda gitu, direndam dulu dengan baking soda, lalu dibiarkan berapa menit, sekitar 15 menit saja, lalu dicuci. Nah, yang jelas semua sayur itu sebetulnya sangat baik ya untuk kita, dan cara mengolahnya itu harus benar ya, nggak boleh terlalu lama diproses gitu ya. Kalau perlu bahkan kita konsumsi mentah ya, dan warna sayur itu juga menunjukkan kandungannya ya. Perbanyaklah sayur-sayur yang berwarna ya, contohnya yang berwarna oranye ya, berwarna ungu, karena sayur-sayur itu banyak mengandung antosianin, terutama ya antioksidan yang paling kuat ya, selain melatonin terutama yang kita produksi sendiri sebetulnya ya, melatonin itu. Kemudian juga beta karotin, yaitu baik ya, karena beta karotin itu salah satu manfaatnya adalah dia akan menurunkan peradangan ya, karena untuk menurunkan peradangan membuat lingkungan yang tidak terlalu sensitif terhadap sinyal peradangan itu kita membutuhkan vitamin A. Nah, vitamin A itu dari beta karotin ya. Kemudian juga vitamin C ya, vitamin E itu banyak pada sayur-sayur yang berwarna. Nah, jadi paling tidak dalam piring kita sehari itu ada 5 sampai 7 macam sayur dan buah ya. Idealnya ya, kalau kita nggak bisa seideal itu ya berarti kita harus paling tidak mengambil yang paling mudah yang ada di lingkungan kita ya. Sebetulnya itu pun oleh Allah sangat banyak di lingkungan kita ya, dari tumbuhan liar terutama ya. Ada misalnya bunga telang ya, berbagai macam bunga yang ada di alam yang berwarna keunguan ya, akan tapi kita harus yakin, harus pastikan bahwa itu memang dia boleh dimakan ya, karena ada beberapa bunga, contohnya kecubung itu warnanya menarik ya, warnanya kuning begitu. Kita kalau nggak tahu berpikir wah ini edible ini ya, ini banyak kandungan beta karotinnya, kalau kuning banyak kandungan vitamin C-nya misalnya gitu. Padahal kecubung itu beracun. Nah, jangan ini ya, jangan sembarangan mengambil. Jadi tetap kita harus tahu jenis itu. Nah, yang lainnya untuk sumber-sumber serat pangan ya, seperti karbohidrat ya. Karbohidrat itu sebenarnya banyak sumber serat pangan yang dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi jangan terpicu bahwa sumber karbohidrat misalnya nasi gitu ya. Kita cari sumber karbohidrat yang dia lebih kompleks ya. Kalau nasi ya nasi yang berwarna ya, nasi merah, nasi ungu, atau dicampur aja gitu ya. Jadi beras coklat, beras merah, beras ungu dicampur menjadi satu gitu ya. Atau kita bisa memperkaya beras kita dengan cara memasak beras itu dengan menambahkan pewarna alam. Ya contohnya pewarna alam apa? Dari bunga telang ya. Makanya kenapa kalau di beberapa daerah itu ada memasak nasi dengan apa? Menambahkan bunga telang. Ya ada memasak nasi dengan menambahkan beberapa tumbuhan berwarna. Kalau pengen
pengen ungu ya kasihnya bunga telang tambah lemon gitu. Kemudian pengen merah misalnya ya kita ambil warna merah dari misalnya bunga bougainville. Bunga bougainville itu salah satu bunga edible ya. Ada banyak bunga edible sebenarnya ya. Seperti bunga bougainville, bunga kertas, bunga mawar ya. Jadi memanfaatkan alam itu sebenarnya bisa tanpa kita mengeluarkan uang ya, dengan kita hanya mengetahui mana tumbuhan liar yang bisa kita manfaatkan gitu saja ya. Jadi penderita kanker yang secara ekonomi mengalami gangguan ya karena nggak bisa bekerja dan lain-lain ya, sebenarnya kalau dia mau belajar foraging itu tetap bisa makan lah ya, tetap bisa makan ya, karena kalau kita foraging itu kan mengandalkan tumbuhan yang liar gitu ya, tumbuhan yang liar ya. Maka salah satu proyek saya sebetulnya, saya punya rumah edukasi itu mengajarkan tentang foraging. Jadi bagaimana mengenali tumbuhan liar dan memanfaatkannya untuk kesehatan kita ya. Kemudian juga pentingnya mengkonsumsi protein ya. Jadi protein walaupun kalau terlalu tinggi ya, kemudian dia protein hewani itu kalau kebanyakan menyebabkan kita juga metabolismenya tidak baik begitu ya, akan tapi protein tetap dibutuhkan ya. Dan sumber-sumber protein kalau penderita kanker sebaiknya yang kita gunakan adalah dari protein nabati dan juga protein hewani, seperti misalnya protein dari ikan ya. Jadi pilih lebih baik ikan daripada ikan atau unggas daripada daging merah ya, walaupun daging merah itu tetap boleh ya, boleh, tapi perhatikan itu ya. Ada lagi? Oke. Kalau untuk makanan, misalkan tadi dok, nih saya tambahin, ini saya penasaran aja sih, ini nggak ada pertanyaannya. Kalau untuk yang dibakar, ini sebenarnya off topic sih, cuman masih di cancer. Kalau misalkan kita makan makanan, kita nggak ada cancer nih, kita cuma mau cegah ya. Cuman kita sering nih kayak misalkan makan sate, ikan bakar, ayam bakar, atau apa-apa yang bakar itu, boleh nggak sih dok? Kan maksudnya ada yang beberapa orang mungkin mempercayai atau mungkin taunya tuh better dibakar karena nggak pakai minyak, ya dong. Dibandingin kita minyak, ntar kita kolesterol, darah tinggi dan lain-lain. Tapi apakah bagus juga kalau dibakar? Misalkan semuanya dibakar apa gitu. Kalau direbus sih udah pasti bagus ya. Cuman kalau dibakar kayaknya lebih nikmat juga kan biasanya. Ya. Tempe dibakar atau ayam dibakar gitulah dok. Ya. Dibakar dan diasap itu kecenderungan untuk kita juga menyerap dari asap yang hasil pembakaran itu. Jadi kalau hasil pembakaran itu asapnya itu tidak sempurna dan juga dia mengandung yang namanya senyawa polisiklik hidrokarbon, itu dia bisa memicu justru perkembangan kanker itu bertambah gitu ya. Nah, kita harus menghindari ya, kecuali kita bisa memastikan bahwa kayu yang kita gunakan itu dia tidak menimbulkan asap itu, dan metode yang digunakan tidak menimbulkan asap yang berbahaya ya. Nah, sebetulnya ada metode pengasapan yang tidak berbahaya atau pembakaran yang tidak berbahaya, kan tapi tidak semua orang tahu. Maka akan lebih baik kalau kita menghindarinya. Ya, kecuali kalau kita tahu persis bahwa itu yang digunakan adalah kayu yang memang tidak menghasilkan itu ya, kemudian metode pembakarannya tidak menghasilkan itu. Ada kok ya, dan saya juga sebenarnya mempelajari itu ya. Jadi beberapa kayu seperti kayu mangga ya, kayu rambutan, kemudian ada dari jagung juga ya, bonggol jagung ya, kemudian ada beberapa kayu yang lain itu kalau dibakar ya, asapnya itu dia tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan bisa dimanfaatkan untuk pengawetan ya, karena memang salah satu pengasapan itu adalah metode pengawetan yang tradisional ya. Dengan jarak tertentu, dengan pola pembakaran tertentu ya, itu aman ya, aman insya Allah. Hanya tidak semua orang kan menggunakan itu, dan ada kalanya seadanya ya kita gunakan kayu. Nah, beberapa center pengasapan ikan misalnya ya, itu sudah terbina ya. Jadi seperti kalau di Semarang yang terkenal apa,
manyung ya. Manyung itu diasapi gitu ya. Itu beberapa center dia sudah diedukasi untuk menggunakan kayu yang jenisnya dia asapnya aman dan sudah diedukasi untuk mendesain ya oven-oven mereka itu dengan cara yang baik dan sehat ya, tapi tidak semua center ya, maka kita harus hati-hati betul ya kalau makan manyung ya. Kalau yang suka kalau yang Semarang yang terkenal itu apa namanya itu, gulai ikan yang dari ikan asap itu ya, namanya mangut ya, mangut ya. Itu hati-hati ya, jadi hindari kalau kita tidak tahu persis bahwa itu sehat gitu ya. Nah, atau kalau terpaksa gitu ya, pengen sekali, gimana ya dok, pengen sekali, masa nggak boleh sih dok sekali-kali gitu. Iya, kompensasinya harus mengkonsumsi antioksidan yang tinggi atau sayur dan buah, diikuti sayur dan buah. Maka kenapa sih kita makan sate itu lalapannya banyak bawang merahnya gitu, harus banyak bawang merahnya, harus ditambah tomat, harus tambah selada. Ya salah satunya untuk mengurangi efek dari metode pembakaran ya. Karena kalau seperti bawang merah itu kandungan antioksidannya tinggi ya. Kemudian seperti sayur mayur tentu juga sama ya. Maka kalau terpaksa harus makan seperti itu, dibarengilah dengan sayur dan buah dan juga lalapan yang harus lebih banyak tentunya daripada satenya begitu ya, atau makanan yang dibakar seperti itu gitu ya. Oke, kalau ini ada yang tanya, kalau sushi, makan sushi itu aman nggak untuk penderita myom? Myom itu termasuk tumor ya dok ya, atau gimana ya? Ya, tumor jinak ya, tumor jinak yang dia terpengaruh pertumbuhannya oleh terutama hormonal ya. Jadi ada beberapa perempuan yang dia mempunyai salah satunya kelainan genetik di mana hal itu akan menyebabkan dia memproduksi estrogen lebih tinggi daripada wanita pada umumnya, sehingga dia punya kerentanan yang lebih untuk tumbuhnya tumor-tumor yang dia sensitif terhadap hormon estrogen ya. Nah, sebetulnya seperti myom itu sensitif sekalinya kan terhadap makanan-makanan yang meningkatkan estrogen ya. Maka carilah makanan-makanan yang tidak meningkatkan estrogen itu ya. Makanan yang meningkatkan estrogen itu contohnya apa? Yang berlemak-lemak ya, berlemak-lemak. Misalnya bakso yang kuahnya dikasih jeroan dari dari lemak sandung lamur ya, sandung lamur. Terus kurangilah yang begitu ya, frozen food gitu kurangi ya. Kemudian ayaman yang kita tidak tahu persis ayamnya ini disuntik hormon apa tidak ya. Nah, perbanyak sayur mayur yang dia bersifat fitoestrogen tinggi ya, yang kaya dengan fitoestrogen ya. Fitoestrogen itu estrogen tumbuhan yang diharapkan dia menghambat estrogen yang kita produksi dari dalam tubuh kita. Nah, kalau itu kita butuh ya fitoestrogen itu ya. Contohnya yang banyak pada kemangi ya, sayur kemangi, daun basil, kemudian ada beberapa fitoestrogen yang lain. Contohnya pada kedelai ya, tapi kita harus hati-hati juga kedelai kalau dia tidak dikembangkan dengan cara yang benar ya, karena ada beberapa kedelai yang dia dimodifikasi ya, sehingga mungkin akan berubah ya kandungan proteinnya ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab? Udah. Oh dok, sorry, itu yang tadi yang kita bahas bakar-bakaran itu dok, mau bakarnya mungkin pakai arang atau batok kelapa atau apa kayak gitu sama atau ada bedanya dok, bahan bakarnya itu ya gitu bilang?
kalau dari arang batok kelapa itu cenderung batok kelapa itu lebih aman ya. Termasuk salah satu jenis kayu-kayuan yang asapnya itu bisa justru dimanfaatkan untuk pengawetan ya, salah satunya ya. Jadi batok kelapa ini sekarang ini malah justru dikembangkan seperti kitosan itu untuk pengawetan makanan, baik itu misalnya ikan tadi ya, atau juga beberapa produk bahan makanan yang lain gitu. Nah, jadi kalau batok kelapa cenderung lebih aman ya. Kalau dari kayu yang lain, contohnya dari kayu rambutan ya, kemudian kayu dari pohon nangka itu juga termasuk jenis kayu yang asapnya itu punya manfaat yang baik. Akan tapi sekali lagi ya, pengasapan itu ada jarak tertentu ya, jarak tertentu yang harus kita perhatikan karena ada kaitannya juga dengan paparan dari asap itu gitu ya. Jadi makanya pengasapan itu ada desain dari opennya itu khusus gitu ya, tidak bisa sembarangan gitu. Oke. Bagaimana ini mungkin pertanyaan terakhir dok, bagaimana pola makan untuk orang yang miomnya sudah dioperasi? Mungkin gini, biar lebih general, biar lebih banyak yang bisa pakai, cepat aja. Mungkin kira-kira apakah ada pola makan khusus untuk penderita kanker atau mungkin orang yang sudah melakukan pengangkatan tumor atau kanker gitu dok? Iya, jadi memang sekali lagi kalau kita sudah seperti itu, pada prinsipnya diet itu harus tinggi serat ya. Kemudian kurangi protein yang hewani yang terutama daging merah dan lemak ya itu terutama itu ya. Jadi seperti yang beberapa kali saya sampaikan itu paling mudah itu ya dengan piring teh ya, ganas. Ya. Dengan piring teh. Jadi piring teh itu kan setengah porsi itu untuk sayur dan buah ya, lalu seperempat itu karbohidrat dan seperempatnya adalah protein ya. Kemudian harus pastikan itu organik ya. Kemudian kurangi gula-gula sederhana ya, gula-gula sederhana. Jadi hindari makanan yang manis yang menggunakan gula yang terafinasi ya. Kemudian kurangi produk-produk yang terproses ya, produk-produk yang Oke, kalau untuk yang dan ada satu yang harus saya ingatkan sekali nih Pak. Oke, Pak Angga. Ya, pola tidur ini yang sering saya dapatkan pada penderita kanker itu adalah mereka biasanya sukanya begadang. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidur terlalu malam ya. Karena apa? Tubuh kita itu mempunyai ritme biologis. Terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon ya, itu akan terpengaruh sekali ya. Maka para penderita kanker itu rata-rata mereka tuh kurang tidur, kurang terpapar sinar matahari gitu ya. Kalau tidur kemalaman bangunnya kesiangan ya. Maka sekarang kalau kita sudah benar-benar tahu bahwa kita menderita kanker, tidur ini harus kita perhatikan sekali ya. Jadi jangan tidur terlalu malam. Jadi kita harus memegang patokan bahwa jam 9 malam tuh sudah tidur ya. Jam 9 malam tuh harus sudah tidur, sudah mematikan lampu ya, karena tidur kita itu sebenarnya bukan hanya istirahat ya, karena tidur kita itu adalah saatnya tubuh kita memproduksi antioksidan seperti melatonin ya, dan dia tidak akan diproduksi kalau mata kita terkena lampu.
Ya, padahal orang tidur tuh biasanya kan matanya kadang ada yang tidak tertutup rapat, ada saat di mana dia mata itu terbuka gitu ya, dengan sendirinya ya, kita nggak sadar gitu ya. Nah, sehingga cahaya lampu akan masuk ke dalam mata kita. Nah, itu akan mengurangi produksi dari melatonin ya, padahal melatonin ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita ya. Ya, itu tambahannya, Pak. Oke, oke dok. Oke, kayaknya mungkin itu aja. Sorry banget teman-teman yang mungkin pertanyaan belum bisa jawab. Ini dokter juga kayaknya nanti setelah ini kan mau ada operasi ya dok ya? Ya, ya. Oke. Jadi mungkin cukup untuk hari ini teman-teman. Nanti ada sesi-sesi berikutnya saya pasti akan cari topik-topik yang pastinya lebih menarik lagi. Terima kasih semuanya. Thank you Dokter Susi waktunya dok. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali. Selamat weekend ya, selamat bahagia. Selamat sore semuanya. Thank you dok. Ya.